Halo semuanya, perkenalkan saya Pranisi Nicholas Nainggolan. Saya mahasiswa Unimed Teknik Elektro dengan NIM 52032300018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi aliran daya. Adapun tujuan dari proyek ini ataupun video ini adalah sebagai tugas mini project dari mata kuliah aplikasi komputer pada sistem tenaga listrik. Sebelumnya, sebelum kita melakukan analisis aliran daya, saya perkenalkan dulu diagramnya. Saya membuat diagramnya pada software Rekap versi Rekap 19. Nah, kita lihat pada diagram atau diagram simulan diagram terdapat dua pembangkit. Satu pembangkit sebagai swing dengan ratingnya 500 NV ISC, dan pembangkit kedua atau generator 1 itu sebesar 100, maksudnya 1912,5 kW sebagai swing dengan tegangan sebesar 11 kV. Selain itu, kita lihat juga diagram ini terdapat beberapa bus. Ada bus pembangkit, ada bus penghubung, dan ada juga bus beban. Total bus yang ada sebanyak 15 bus. Lalu kita lihat juga ada beberapa trafo T1, T2, T3, sampai T8, di mana masing-masing sudah saya isi ratingnya. T1 sebesar 4.500 kVA, T2 sebesar 2.000 kVA, dan trafo yang lainnya sudah saya isi ratingnya. Selain itu, kita juga dapat melihat pada diagram ada beberapa beban. Ada beban lam itu sebesar 500 kVA dengan tegangan 0,4 kV. Lalu ada juga beban statistik load dengan daya 560 kW. Selain itu ada juga beban motor dengan daya 500 kW, dan ada beban motor sinkron. Itu sebesar 0,4 MW. Nah, sebelum kita analisis dan saya sudah perkenalkan atau menjelaskan diagramnya, kita jalankan simulasinya terlebih dahulu. Simulasi load flow atau aliran daya.
Nah, menjadi simulasikan, kita lihat tegangan berasal dari dua pembangkit. Ada dari PLN, ada dari generator 1. Dari PLN itu masuk ke bus 1 menuju dua arah. Satu menuju trafo dan satu lagi menuju ke bus 3 melalui saluran transmisi. Pada bus 3, operating voltage-nya itu sebesar 149,9 kilovolt atau 99,9% dari 150 kilovolt. Artinya bus bekerja atau beroperasi dalam keadaan normal. Lalu tegangan masuk ke T2 atau trafo 2, di mana tegangan diturunkan dari 150 menjadi 20 kilovolt. Setelah diturunkan, tegangan masuk ke bus 4, di mana pada bus 4 tegangan yang masuk sebesar 19,6 kilovolt atau 98% dari 20 kilovolt. Selanjutnya maksudnya tegangan menuju ke bus 11. Pada bus 11 kita lihat tegangan yang masuk sebesar 19,57 kilovolt atau sebesar 97,78%. Sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu tegangan yang keluar dari trafo 1. Pada trafo 1 itu tegangan dari 150 kV menjadi 20 kilovolt. Setelah diturunkan, tegangan menuju bus 2. Pada bus 2, tegangan juga terbagi atau masuk ke dua saluran, yaitu masuk ke kabel 1 menuju bus 6 dan masuk ke kabel 6 menuju bus 5. Pada bus 5, tegangan yang masuk itu sebesar 19,524 kV atau 97,6%. Lalu tegangan juga menuju ke kabel 4 masuk ke bus 11. Nah, yang telah ditunjukkan tadi, bus 11 operatingnya sebesar 19,557 kilovolt. Pada tegangan tadi dari bus 5 menuju ke trafo 3. Pada trafo 3 tegangan diturunkan menjadi 0,6 kilovolt. Kita lihat pada bus 10 tegangan yang masuk adalah 0,57 atau 95% dari nominalnya. Kita lihat juga tegangan pada motor 1 itu sebesar 0,6
535 kilowatt plus 224,9 tahap air. Ini yang menyebabkan Mas 10 mengalami penurunan tegangan, makanya busnya berwarna ungu, sehingga ratingnya sebesar 95%. Oke, lanjut pada bus 2, tegangan dari bus 2 itu menuju ke bus 6. Bus 6 itu operatornya 97% atau 19,46 kilovolt. Tegangan juga masuk ke dua trafo dan akhirnya menuju ke bus beban, di mana masing-masing pada bus 8 tegangan menjadi sebesar 0,376 kilovolt atau sebesar 94% dari nominalnya. Begitu juga dengan maksudnya pada bus 9 ya, tegangannya menjadi 0,36 atau 91% dari nominalnya. Artinya tegangan pada bus 8 dan bus 9 itu beroperasi dalam keadaan tidak normal. Nah, lanjut ke bus 11 yang tadi. Dari tegangan bus 11 itu menuju trafo. Nah, masuk ke trafo dari 20 kilovolt menjadi 0,4, artinya step down, diturunkan. Sehingga tegangan pada bus beban atau bus 14 menjadi 0,377 kilovolt atau sebesar 94,154%. Kita lihat juga busnya berwarna merah, artinya bus dalam keadaan tidak normal. Normalnya sebesar 95% hingga 105%. Itu batas normalnya. Selain itu, kita lihat juga tegangan juga masuk dari generator 1 menuju bus 12 dan di step up atau dinaikkan dari 11 menjadi 20, sehingga pada bus 13 tegangannya 19,6,8 dari 11 kilovolt menjadi 19 kilovolt. Lalu tegangan masuk ke bus 11 dan masuk ke trafo 8. Setelah kita simulasikan apa yang harus kita ketahui, nah tentunya kita harus mencari tahu rugi-ruginya atau losses pada salurannya. Baik, kita lihat dari mana melihat rugi-rugi dayanya. Itu dari report manager. Summary, langsung ke lossesnya. Nah, oke.
Nah, sunat asalnya rumi-rumi atau losus pada saluran. Kita lihat pada tabel 1 itu sebesar 7,5 kilowatt. Tabel 2 sebesar 0,4, tabel 4 sebesar 1,1, dan seterusnya sampai trafo T8 itu sebesar 14,2. Sehingga total lossesnya dapat kita lihat itu sebesar 77,7 kilowatt dan 139,1 ampere. Nah, sudah kita ketahui rumi-rumi dayanya pada tiap saluran. Terus bagaimana mengatasinya? Ada beberapa cara untuk mengatasi rumi-rumi daya saluran, yaitu dengan menambahkan kapasitor bank pada bus yang bermasalah atau di luar dari batas normal. Fungsi kapasitor bank ini tentu untuk eh, memperbaiki profil tegangan agar daya aktif dan daya reaktifnya seimbang, sehingga profil tegangan dalam keadaan normal. Selain itu, kita juga dapat menambahkan tap pada trafo. Nah, bagaimana caranya? Baik, untuk perbaikan profil tegangan sistem ini dapat kita praktekkan pada video berikutnya. Sampai di sini saja. Saya prediksi pola Nainggolan. Ada kesalahan kata, dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.